Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Muhammadiyah akan melanjutkan hasil diskusi kami. Yang pertama, ciri-ciri umum yang dijelaskan oleh Ayu. Langsung aja yuk, langsung aja. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri umum dari Muhammadiyah. Kata Muhammadiyah berasal dari bahasa Yunani yaitu mamalia, meliputi hewan yang memiliki kelenjar susu pada betinanya. Namun pada yang jantannya kelenjar susu itu menyusut. Ciri-ciri umum mamalia. Yang pertama itu tubuh terdiri atas kepala, leher, badan, dan ekor. Anggota gerak depan dan belakang memiliki jari. Anggota gerak depan itu termodifikasi untuk berlari, berjalan, berenang, mencakar, dan sebagainya. Pada jarinya itu terdapat cakar. Kemudian mamalia memiliki kelenjar susu atau glandula mamae di dada, perut, dan atau di ketiak. Jadi kelenjar susu itu ada pada betina, tapi adanya setelah melahirkan. Yang mengeluarkan susu itu setelah melahirkan. Kemudian mamalia itu memiliki rambut, walaupun itu sedikit dalam satu siklus hidupnya. Kemudian mamalia bersifat homo atau berdarah panas. Artinya tidak tergantung pada suhu lingkungan. Dia itu bisa mempertahankan suhunya sendiri. Mamalia bila cuaca terlalu panas, dia akan melakukan hibernasi seperti beruang yang melakukan hibernasi pada waktu dingin atau tidur panjang. Kemudian ruas tulang belakang leher mamalia memiliki 7 buah tulang. Di antara rongga dada dan rongga perut mamalia itu terdapat sekat diafragma. Kemudian sistem pencernaan mamalia itu lengkap mulai dari mulut, faring, esophagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Rahang bawah pada mulut dibentuk oleh satu tulang tunggal. Kemudian pada pinggir rahang itu terdapat gigi yang dibagi jadi gigi seri atau incisivus, gigi taring atau caninus, gigi geram depan atau molar, dan gigi geram belakang atau premolar. Mamalia dalam hidupnya hanya berganti gigi 1 kali. Mamalia juga memiliki hati, empedu, dan pankreas yang nantinya akan menghasilkan enzim yang berguna pada proses. Kemudian peredaran darah manusia itu tertutup dan ganda, yang terbagi jadi peredaran darah besar, yaitu darah beredar dari jantung ke seluruh bagian tubuh, dan peredaran darah kecil, yaitu darah beredar dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Jantung mamalia itu terdiri dari 4 ruang, 2 atrium dan 2 ventrikel. Darah mamalia itu memiliki darah yang mengandung hemoglobin sehingga berwarna merah, dan dalam darah itu terdapat eritrosit yang bikonkav dan tidak berinti. Kemudian ada leukosit yang berinti, dan ada plasma darah, trombosit, dan lain sebagainya. Kemudian mamalia bernafas dengan paru-paru. Paru-paru terdiri atas 2 lobus yang dilapisi dengan pleura yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan. Kemudian ada sistem ekskresi mamalia berupa ginjal, metanefros, dengan 2 ureter yang akhirnya mengalirkan urin ke kanan kemih atau ventricula urinaria. Kemudian ada alat indera dari mamalia, yaitu mata, hidung, telinga, lidah. Mata dilindungi oleh kelopak mata yang dapat dipejamkan. Kemudian kalau dalam telinga terdapat 3 tulang pendengaran. Ada martir atau malleus, landasan atau infus, dan sanggurdi atau stapes. Akhir dari organ pendengaran itu adalah koklea atau rumah siput yang berfungsi sebagai keseimbangan. Kemudian dalam lidah terdapat papila-papila yang berfungsi sebagai pengecap rasa. Mamalia memiliki otak besar yang berkembang baik sehingga mempengaruhi kecerdasan intelektual. Sehingga mamalia itu adalah kelas yang paling cerdas. Mamalia memiliki alat kelamin yang terpisah antara jantan dan betina atau dikenal dengan hermafrodit. Kemudian fertilisasi secara internal dan bersifat ovipar atau melahirkan.
Mamalia jantan memiliki alat kopulasi berupa penis, dan mamalia betina memiliki vagina. Kemudian embrio berkembang di dalam uterus. Sekian. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi mamalia yang akan dijelaskan oleh ST. Baiklah, selanjutnya klasifikasi mamalia. Terdapat sekitar 4.000 spesies mamalia yang masih hidup hingga sekarang dan dikelompokkan menjadi beberapa ordo, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu monotremata, mamalia berparuh dan berkeluarga. Contohnya monotremata ini juga mamalia bertelur, famili dari Tachyglossidae. Lantas sebut contohnya Tachyglossus acleatus dan famili Ornithorhynchidae. Platypus, hewan berparuh bebek. Contohnya Ornithorhynchus anatinus. Selanjutnya Marsupilaria. Marsupilaria ini adalah mamalia bermarsupium atau berkantong. Contohnya kanguru, kanguru merah raksasa, Megalia rufa, dan koala, Phascolarctos cinereus. Selanjutnya Insectivora, mamalia pemakan serangga. Contohnya tikus mondok, Talpa europea, dan seluruh rumah, Crocidura rasula. Selanjutnya itu Tupaioidea, contohnya tupai tanah. Dan ada juga yang dimaksud Redentia, hewan pengerat. Contohnya tikus yang ada di rumah kita. Dan bajing merah. Bajing merah ini seperti tupai tetapi bentuknya lebih kecil dan dia tuh lebih indah, ekornya tuh lebih lentik biasanya. Terus selanjutnya akan dijelaskan dia. Lanjut aja. Selanjutnya Edentata, contohnya kukang dan armadillo. Lalu Polydota, mamalia bersisik tapi tak bergigi. Contohnya terenggiling. Lalu selanjutnya Carnivora. Carnivora ini kebanyakan mamalia seperti mamalia pemakan daging. Contohnya singa, harimau, panda merah, kucing. Dan terakhir itu primata. Contohnya simpanse, gorila, orangutan, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sistem-sistem yang akan dijelaskan oleh ST sendiri. PPT-nya nggak aktif. Apa nih? Lanjutkan. Sistem faal tubuhnya ya, silakan. Yang pertama yaitu sistem reproduksi. Mamalia itu memiliki kelamin terpisah atau fertilisasi internal. Lubang genital dan anus terpisah. Hewan jantan mempunyai alat kopulasi berupa penis. Testis menghasilkan spermatozoid dan berada dalam satu skrotum. Memiliki ovum sangat kecil. Perkembangan embrio terjadi dalam uterus, menempel pada dinding rahim dengan perantara tali pusat dan plasenta. Yang kedua yaitu sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan itu melalui saluran pencernaan mulai dari mulut, terus ke faring, terus ke kerongkongan, lanjut ke lambung, terus usus halus, usus besar, dan anus. Serta anus di bawah ekor dan di sebelah anteriornya terdapat lubang urogenital. Di dalam mulut terdapat langit-langit atas yang keras dan di bagian belakangnya lunak. Kelenjar pencernaannya berupa 4 pasang kelenjar ludah, hati dengan kandungan bedunya, dan pankreas yang bermuara pada duodenum. Usus buntu relatif besar, mempunyai sebuah unggah cacing atau appendix vermiformis. Usus buntu berada pada perbatasan antara usus halus dan usus besar. Yang ketiga yaitu sistem pernapasan. Sistem pernapasan dengan 2 lubang paru-paru yang masing-masing dalam ruang pleura yang terpisah. Terdapat laring yang beratap epiglotis sebagai alat suara. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Terdapat 2 buah vena cava anterior kiri dan kanan. Pada manusia jantungnya itu beruang 4 dengan sekat sempurna. Sel darah merah tidak berinti. Terdapat peredaran darah besar, darah dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung, dan peredaran darah kecil yaitu dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Yaitu sistem yang terakhir yaitu sistem ekspresi. Sepasang ginjal
dengan kantung kemih dihubungkan oleh sepasang ureter. Pada kelinci tidak ada kloaka, urin keluar lewat lubang urogenitalis. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya yaitu paranomalia akan dijelaskan oleh. Oke, lanjut ya. Paranomalia apa ya? Paranomalia banyak dimanfaatkan oleh manusia antara lain untuk hal berikut. Yang pertama, dikonsumsi sebagai sumber protein, misalnya susu dan daging, contohnya sapi, kambing, dan kuda. Yang kedua, sebagai hiburan, misalnya dilatih untuk bermain sirkus, contohnya kuda, harimau, singa, lumba-lumba, dan gajah. Yang ketiga, alat transformasi, contohnya kuda penari kudo, sapi penari gerobak, dan unta. Yang keempat, membaca tanah sawah, yang contohnya itu kerbau. Yang kelima, bahan industri kulit, contohnya kulit sapi dan kambing. Yang keenam, bahan wol. Luna, bentar lah ya. Ya, Dian Hasanah silakan, Nak. Oke. Ya, San. Yang keenam, bahan wol, contohnya domba. Yang ketujuh, bahan kerajinan, contohnya kandu untuk membuat sendok. Yang kedelapan, penjaga rumah dan pelacak jejak, contohnya anjing. Yang kesembilan, pemberantas serangga atau nyamuk, contohnya kelelawar. Hewan mamalia juga ada yang merugikan, antara lain seperti berikut. Yang pertama, penyebab kuman penyakit, contohnya itu penyakit pes yang dibawa tikus dan rabies yang dibawa anjing yang terinfeksi virus rabies. Yang kedua, pemakan buah-buahan kebun, contohnya kalong. Yang ketiga, perusak lahan pertanian, contohnya itu babi. Oke, terus ya. Baiklah, mungkin Terus untuk kelompok mamalia itu kelompok mamalia cukup sekian. mungkin dicukupkan dulu ya untuk mamalia spesial pada tanya jawab karena saya bisa over. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang yang banyak mohon maaf kebaikan datang dari Allah, kesalahan datang dari setan, dan kami terima dan berdoanya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Oke ya, meskipun tidak pakai ini teknis ya kan, gendala teknis.